warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru harap kabar anak-anak hari ini sehat-sehat selalu dan semakin semangat belajarnya di rumah ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pembagian. Untuk lebih jelasnya, pembagian itu apa? Silakan disimak ya anak-anak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembagian sebagai pengurangan berulang. Contohnya ya, 8 dibagi 2. Bagaimana kalau kita kerjakan dengan pengurangan? Nah, ini sangat bisa sekali ya. Yuk lihat contohnya ya. Perhatikan bagian anak, perhatikan ini. 8 dibagi 2 sama dengan hasilnya berapa ya? Nah, kita gunakan ada cara 1. Nanti ada penulisan lagi cara 2 ya. Ini cara 1. 8 dibagi 2 bisa ditulis seperti ini ya, pengurangannya. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Ini adalah satu kali pengurangan ya. Terus ada 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 2 kali. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Ini yang ketiga kali. Yang terakhir yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ingat ya, harus sampai hasilnya 0 pengurangannya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari 8 dibagi 2 yaitu adalah 4. Gitu ya anak-anak. Ini adalah cara 1. Cara 1 ini ada lagi contohnya di buku paket kalian, yaitu halaman 84 ya. Nah, itu ada sama seperti yang Bu Guru contohkan ini ya. Untuk lebih jelasnya, untuk cara 1 ya, kita kembali lagi ulangi untuk cara satunya ya. Kita lihat di halaman 84 dan 85 ya, anak-anak. Ini ya, pada halaman 83 ada soal kakak mempunyai 6 balon. Ia akan membagikan balon tersebut kepada Ino, Beta, dan Lina. Berapa balon yang diterima mereka? Nah, ini ya. Berarti kakak mempunyai 6 balon. Ini balonnya kakak ada 6, akan dibagikan kepada Ino, Beta, dan Lina. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matematika yaitu 6, karena ada Ino, Beta, dan Lina, 3 anak ya, maka dibaginya 3. Nah, hasilnya berapa? Bisa kita lihat di halaman 84. Nah, begini ya caranya ya anak-anak. Nah, ini pertama-tama kakak memberikan satu-satu. Nah, ya toh, 3 anak diberikan satu-satu dulu. Nah, ini 6 dikurangi 3 hasilnya masih 3. Kakak masih pegang 3. Terus ini dibagikan lagi sama kakak satu-satu lagi. Nah, jadi hasilnya ini ya, 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya, sampai habis kakak nggak punya balonnya sudah diberikan kepada Ino, Beta, sama Lina tadi ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk kalimat matematika maka bentuknya seperti ini, sama seperti yang tadi Bu Guru tuliskan tadi ya. 6 dibagi 3, 6 dikurangi 3 sama dengan 3, masih ada sisa 3. Kita kurangkan lagi dengan 3, maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0, hasilnya harus 0. Nah, di sini ada 2 kali pengurangan, maka hasil dari, karena ada 2 kali pengurangan, maka hasilnya 6 dibagi 3 yaitu 2. Begitu ya anak-anak ya. Sudah paham? Nah, Bu Guru kasih contoh lagi ya. Di halaman 85 kita kerjakan. Ya anak-anak, kita lanjutkan contohnya. Yang nomor 1 tadi sudah kita kerjakan ya. Hasilnya berapa tadi? 6 dibagi 3 yaitu 2. Coba ya anak ya. Nah, sekarang yang nomor 2. 12 dibagi 6 hasilnya berapa? Nah, kita tulis 12 dikurangi 6 hasilnya berapa? 6.
ini 1 kali. Nah, sekarang 6 dikurangkan 6 karena yang menjadi pengurangnya adalah angka 6. 6 dikurangi 6 berapa? 0, berarti sudah habis. Jadi ada berapa kali ini pengurangannya? 1, 2. Maka 12 dibagi 6 hasilnya, iya pinter, 2. Nah, sekarang yang bawahnya 12 dibagi 4 hasilnya berapa? Ini pengurangnya angka 4 ya. 12 dikurang 4 hasilnya berapa? 8. Betul, ini 1 kali. Maka di sini tuliskan 8 dikurangi berapa tadi angka pengurangnya? Ya, pintar, 4. Hasilnya berapa? 4. Nah, biar nggak lupa ini pengurangan yang kedua. Nah, sekarang lagi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini berarti berapa? 3. Ya, pokoknya terakhir harus dikurangkan hasilnya 0. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya berapa? Kita hitung berapa kali pengurangan. 1, 2, 3. Betul sekali, 3. Sekarang yang bawahnya 18 dibagi 6 berapa? 18 dikurangi 6 hasilnya berapa? 12. 12 dikurangi berapa lagi sekarang? 6. Hasilnya 6. Ini 1 kali ya. 1 kali pengurangan, 2 kali. Sekarang 6 dikurangi, angka pengurangnya berapa? 6. Maka hasilnya berapa? 0. Ini 3. Nah, berarti 18 dikurangi 6 hasilnya berapa? 3. Pintar ya. Ya, ini memakai cara yang pertama. Ini juga bisa kalian tuliskan dengan susun pendek ke bawah ya. Oke, guru contohkan ya. Nah, ini bisa juga ditulisnya seperti ini ya anak-anak ya, ke bawah biar kalian mudah juga. Nah, ini ya, 8 dikurangi 2 hasilnya 6, dikurangkan lagi dengan 2 karena pembaginya angkanya 2 ya, maka semuanya dikurangkan dengan 2 hasilnya ya. Nah, ini ada 6 kurangi 2 yaitu 4. 4 dikurangkan 2 lagi hasilnya 2. 2 dikurangkan 2 lagi hasilnya 0. Nah, kita lihat ini ada berapa kali pengurangan. Sama ya seperti tadi, ada 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, nanti anak-anak boleh pilih mana cara yang paling mudah ya. Ada yang tadi bisa ke samping atau turun ke bawah seperti ini, boleh dipilih saja ya nak ya. Kita masuk cara yang kedua, sama masih dengan pengurangan berulang tetapi cara penulisannya berbeda. Sekarang ini lebih simple ya. Nah, ini 8 dikurangi pembaginya berapa? 2, maka dikuranginya 2. 8 kurangi 2 berapa? 6. Berarti masih ada 6 dikurangi lagi 2 ya. 2 berarti 6 dikurangi 2 berapa? Ini tadi berapa? 6 ya. 6 dikurangi 2 masih berapa? 4. Maka masih kan belum habis, maka ditulis lagi 2. Nah, 4 dikurangi 2 berapa hasilnya? Ya, masih dikurangi lagi 2. Hasilnya berapa? 2 dikurangi 2 hasilnya berapa? 0. Nah, gini ya. Ini cara yang kedua. Nah, kalau sini sudah 0 maka sudah habis. Tinggal menghitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 4. Gitu anak-anak, ini cara yang kedua ya.
lebih simpel menulisnya. Untuk caranya sama seperti yang tadi ya. Nanti anak-anak boleh pilih mana cara yang lebih gampang. Nah, kalau ini tadi pembagian, kita jadikan bentuk pengurangan. Sekarang kalau ada pengurangan berulang, kita jadikan ke dalam bentuk pembagiannya. Oke, perhatikan contoh. Nah, perhatikan ya, di situ ada 28 dikurangi 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, bagaimana pengurangan di atas kita jadikan ke dalam bentuk pembagiannya. Nah, sekarang kalian lihat dulu angka yang paling depan itu berapa? 28. Betul. Nah, pengurangnya berapa? Angka berapa? 7. Betul. Berarti dibaginya 7. Hasilnya berapa? 7-nya ada berapa? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4. Itu ya anak-anak, lebih mudah menjadikan bentuk pengurangan ke dalam bentuk pembagian ya. Besok kita akan ada latihannya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya materi berikutnya. Ini adalah pembagian sebagai lawan dari perkalian. Kalau tadi sudah anak-anak pelajari tentang pembagian sebagai pengurangan berulang, kita lanjutkan ya. Pembagian sebagai lawan dari perkalian. Anak-anak pasti sudah hafal ya perkalian 1 sampai dengan 8. Oke, nah kita contohkan ya. Nah, ini ada contoh 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Terus 3 kali 2 sama dengan berapa? Nah, kita ingat dulu 3 kali 2 hasilnya berapa? Ya, betul, pintar sekali. Hasilnya 6. Nah, dari perkalian ini dapat kita lihat 6 dibagi 3 hasilnya berapa ini? Iya, 2. Maka dapat dituliskan 6 bagi 3 sama dengan 2, sedang 3 kali 2 sama dengan 6, ya kan? Kebalikannya. Nah, kalau 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, kalau 6 dibagi 3 hasilnya 2. Begitu ya. Oke, kita coba contoh. Ini contoh yang kedua lagi ya. 20 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, di bawahnya ada perkalian 4 kali 5 sama dengan titik-titik. Masih ingat ya, 4 kali 5 berapa? Ya, pintar, 20. Oke. Kalau sudah ketemu perkaliannya, maka bisa kita lihat hasilnya berapa. 20 dibagi 4, maka hasilnya berapa? Ya, hasilnya 5. Kalau begitu jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Gini ya, mudah sekali kan tentang pembagian. Nah, untuk pasangan bilangan akan Bu Yani terangkan minggu depan. Nah, untuk supaya kalian lancar, nanti akan Bu Yani berikan latihan. Latihannya mudah sekali supaya anak-anak bisa lebih paham lagi ya. Oke, Bu Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.